Pernahkah kamu merasa seolah-olah ada pintu tak terlihat yang selalu menutup tepat sebelum uang itu benar-benar sampai kepadamu? Bukan karena kamu tidak bekerja keras, bukan karena kamu tidak cukup pintar, tapi karena ada sesuatu yang lebih halus, lebih sunyi, yang diam-diam mengunci aliran itu dari dalam. Dalam ajaran-ajaran kuno yang jarang dibicarakan secara terbuka, ada satu energi yang disebut sebagai penjaga gerbang bawah sadar. Energi ini tidak terlihat, tidak bersuara, tetapi ia mengatur banyak keputusanmu, dari cara kamu memandang nilai diri hingga bagaimana kamu merespons peluang. Energi itu adalah ketakutan. Namun ini bukan ketakutan yang dramatis, bukan teriakan panik atau gemetar di malam hari. Ini adalah ketakutan yang halus. Ketakutan akan gagal, ketakutan akan terlihat, ketakutan akan melampaui batas yang dulu ditanamkan kepadamu. Ketakutan yang berbisik, jangan terlalu berharap. Ketakutan yang berkata, uang itu sulit. Ketakutan yang membuatmu secara tak sadar menolak keberlimpahan. Dalam video ini, kita tidak akan membahas motivasi kosong atau sekedar afirmasi dangkal. Kita akan menelusuri akar esoterik dari energi ketakutan, bagaimana ia membentuk medan batinmu, bagaimana ia menciptakan pola realitas yang berulang, dan bagaimana peradaban kuno memahami hubungan antara kesadaran dan kemakmuran. Kita akan membuka lapisan demi lapisan, dari sejarah spiritual yang terlupakan ke mekanisme batin yang bekerja di balik layar hidupmu, hingga praktik konkret yang bisa mengubah aliran energi dalam dirimu. Karena kebenarannya sederhana namun mengguncang, uang bukan hanya alat tukar, ia adalah respons terhadap frekuensi batin. Dan jika frekuensi itu dipenuhi ketakutan, maka gerbangnya tetap tertutup. Sekarang pertanyaannya bukan lagi mengapa uang sulit datang, tapi ketakutan apa yang sebenarnya sedang kamu pelihara. Mari kita masuk lebih dalam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin tahu sesuatu. Tulis di kolom komentar, kamu menonton video ini dari kota mana? Sejauh mana pesan ini sudah menjangkau? Apakah ia sampai ke kota kecil di pegunungan, ke hiruk-pikuk ibu kota, atau mungkin ke desa yang sunyinya masih menyimpan kebijaksanaan lama? Sebutkan kotamu. Biarkan energi kita saling terhubung. Karena siapa tahu, bukan kebetulan kamu menemukan video ini hari ini. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Sejak ribuan tahun lalu, para inisiat, mereka yang mempelajari rahasia kesadaran, tidak pernah memandang uang hanya sebagai benda fisik. Di Mesir kuno, emas bukan sekedar logam berharga. Ia disebut sebagai kulit para dewa, simbol dari energi matahari yang mengalir tanpa hambatan. Dalam ajaran Hermetika, segala sesuatu adalah getaran, dan getaran batin menentukan bentuk dunia luar. Di timur, dalam filsafat Tao, ada konsep Qi, energi kehidupan yang harus mengalir bebas. Ketika Qi tersumbat, bukan hanya tubuh yang sakit, tetapi juga nasib menjadi berat. Aliran rezeki, relasi, bahkan inspirasi ikut terhambat. Ketakutan dipandang sebagai salah satu penyumbat utama aliran ini. Ia menciptakan kontraksi, pengerutan energi yang membuat seseorang secara tak sadar menutup diri dari peluang. Dalam naskah-naskah Kabalah Yahudi kuno, terdapat gagasan bahwa realitas material adalah refleksi dari wadah kesadaran. Jika wadah itu retak oleh rasa takut dan rasa tidak layak, maka cahaya yang dalam konteks modern bisa kita pahami sebagai kelimpahan, tidak bisa tertampung sepenuhnya. Menariknya, hampir semua tradisi kuno sepakat pada satu hal. Manusia menciptakan batasnya sendiri melalui keyakinan tersembunyi. Namun, pengetahuan ini tidak selalu diajarkan secara terbuka. Mengapa? Karena ketika seseorang menyadari bahwa realitas eksternal sangat dipengaruhi oleh kondisi internal, ia menjadi berdaulat. Ia tidak mudah dikendalikan oleh rasa kekurangan, oleh sistem yang menanamkan ketakutan kolektif, atau oleh narasi bahwa hidup memang sulit. Sepanjang sejarah, ketakutan sering digunakan sebagai alat kendali. Ketakutan akan kelaparan, ketakutan akan hukuman, ketakutan akan kegagalan sosial. Dan ketika ketakutan itu tertanam dalam bawah sadar generasi demi generasi, ia berubah menjadi pola kolektif, sebuah medan energi bersama yang membuat kelimpahan terasa langka. Kita mewarisi bukan hanya DNA biologis, tetapi juga DNA emosional. Itulah sebabnya banyak orang bekerja keras seumur hidup, namun tetap merasa tidak pernah cukup.
Seolah ada langit-langit tak terlihat yang membatasi seberapa jauh mereka boleh berkembang. Dalam perspektif esoterik, langit-langit itu bukan takdir, ia adalah kontrak bawah sadar yang dibuat dari ketakutan lama. Dan sebelum kita berbicara tentang cara membebaskannya, kita harus memahami bagaimana ketakutan itu bekerja secara diam-diam, bagaimana ia menyamar sebagai logika, kehati-hatian, bahkan sebagai realistis. Karena musuh yang paling sulit diatasi bukanlah yang berteriak keras, melainkan yang berbisik lembut dan terdengar masuk akal. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membongkar bagaimana energi ketakutan ini benar-benar mengunci aliran uangmu, bukan secara metaforis, melainkan melalui mekanisme batin yang sangat nyata. Sebelum kita membedah lebih dalam, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Tarik nafas perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan dengan lembut. Biarkan bahumu turun, longgarkan rahangmu, biarkan tubuhmu tahu bahwa setidaknya untuk beberapa menit ini, kamu aman. Karena untuk memahami bagaimana ketakutan mengunci aliran uangmu, kita tidak bisa berada dalam keadaan tegang. Kita harus melihatnya dari ruang kesadaran yang tenang. Sekarang, bayangkan ini. Di dalam dirimu ada sebuah sungai. Sungai itu adalah aliran energi, ide, peluang, relasi, uang, inspirasi. Secara alami, sungai ingin mengalir. Air tidak pernah berdebat apakah ia layak mengalir. Ia hanya mengikuti gravitasi. Namun apa yang terjadi ketika ada batu besar di tengah aliran? Air tidak berhenti sepenuhnya. Ia melambat, berputar, kadang membentuk pusaran kecil yang membuatnya tampak seperti bergerak, padahal sebenarnya terjebak di tempat yang sama. Ketakutan bekerja seperti batu itu. Dan yang lebih halus lagi, batu ini seringkali tidak kamu sadari keberadaannya. Misalnya, ketika ada peluang bisnis muncul dan suara kecil di dalam berkata, "Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau rugi? Bagaimana kalau orang lain lebih pintar?" Kamu mungkin menyebutnya kehati-hatian, tapi secara energetik itu adalah kontraksi. Tubuhmu mengencang, nafasmu memendek, pikiranmu mulai mencari alasan untuk mundur. Dan dalam sepersekian detik, aliran yang tadinya mengarah kepadamu berbelok. Inilah mekanisme yang jarang dibicarakan. Uang bukan hanya hasil kerja, ia adalah hasil keputusan. Dan keputusan diambil bukan hanya oleh logika, tetapi oleh sistem sarafmu. Jika sistem sarafmu terbiasa hidup dalam mode bertahan, mode takut, maka setiap peluang akan diproses sebagai ancaman, bukan sebagai kemungkinan. Coba rasakan lagi tubuhmu sekarang. Apakah ada bagian yang terasa sedikit tegang ketika kita membicarakan uang? Apakah ada sensasi halus di dada, di perut, di tenggorokan? Itu bukan kebetulan. Dalam banyak tradisi energi, pusat solar plexus di area perut atas berkaitan dengan kekuatan pribadi dan nilai diri. Ketika seseorang menyimpan ketakutan akan kekurangan, pusat ini melemah. Ia mulai memancarkan sinyal, "Aku tidak cukup," ke dunia. Dan dunia merespon sesuai frekuensi itu, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai resonansi. Bayangkan sebuah radio tua. Ia hanya bisa menangkap frekuensi yang sesuai dengan setelannya. Jika diatur pada gelombang statis yang dipenuhi gangguan, maka suara yang jernih tidak akan terdengar, meskipun stasiunnya sedang berudara dengan kuat. Begitu pula dengan keberlimpahan. Ia selalu ada di medan kemungkinan. Tapi jika frekuensimu dipenuhi ketakutan, ketakutan diwariskan dari orang tua yang berkata, "Uang itu susah." Dari pengalaman masa kecil saat merasa tidak aman, dari kegagalan yang belum kamu maafkan, maka sinyal keberlimpahan itu terdistorsi. Yang menarik, ketakutan jarang berdiri sendiri. Ia menyamar sebagai kebiasaan kecil, menunda mengirim proposal, meremehkan tarif diri sendiri, menghindari pembicaraan tentang uang, merasa bersalah ketika menerima lebih. Semua ini tampak sepele, tapi secara akumulatif, mereka menciptakan pola realitas. Dan pola yang diulang cukup lama menjadi takdir.
Namun dengarkan ini baik-baik. Tidak ada satupun ketakutan yang benar-benar permanen. Ia hanya energi yang membeku karena belum dihadapi dengan sadar. Jadi, sekali lagi, tarik nafas perlahan. Saat kamu bernafas, bayangkan sungai dalam dirimu mulai mengalir lebih lembut. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu dilawan, hanya disadari. Karena kesadaran adalah cahaya, dan cahaya adalah awal dari pembebasan. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke paradoks besar tentang uang dan ketakutan, serta mengapa semakin kamu mengejar uang dengan rasa takut, semakin ia menjauh. Sekarang, aku ingin kamu sedikit lebih fokus. Jika memungkinkan, kecilkan gangguan di sekitarmu. Letakkan ponselmu dengan stabil. Tatap layar ini atau pejamkan mata sejenak. Tarik nafas perlahan, dan saat kamu menghembuskannya, izinkan pikiran yang tidak relevan menjauh untuk sementara. Karena apa yang akan kita bahas sekarang bukan sekedar informasi. Ini adalah cermin. Ada sebuah paradoks yang jarang disadari. Semakin seseorang takut kehilangan uang, semakin ia berperilaku seolah-olah kehilangan itu sudah pasti terjadi. Dan alam bawah sadar tidak memahami jangan. Ia hanya memahami gambar. Ketika kamu berkata, "Aku takut miskin," yang direkam bukan kata takut, bukan pula jangan, melainkan gambaran tentang kemiskinan itu sendiri. Bayangan kekurangan, rasa sesak, ketidakamanan. Tubuhmu merespons bayangan itu seolah nyata. Sistem saraf masuk ke mode bertahan. Dalam mode ini, kreativitas menurun, keberanian mengecil, imajinasi menyempit. Kamu mulai bermain aman, terlalu aman. Dan disinilah kunci yang tersembunyi. Energi kelimpahan membutuhkan ekspansi. Ketakutan menciptakan kontraksi. Keduanya tidak bisa mendominasi ruang yang sama. Sekarang, aku ingin kamu membayangkan dua versi dirimu. Versi pertama, berdiri dengan bahu sedikit membungkuk, nafas pendek, pikiran penuh kalkulasi kekurangan. Setiap keputusan didasari pertanyaan, bagaimana kalau ini gagal? Versi kedua, berdiri tegak, nafas dalam dan stabil, pikiran terbuka pada kemungkinan. Keputusan diambil dengan pertanyaan, bagaimana jika ini berhasil? Rasakan perbedaannya. Bahkan tanpa uang fisik di tangan, versi kedua sudah memancarkan sinyal berbeda ke dunia. Ia lebih mungkin berbicara dengan percaya diri, lebih mungkin menetapkan harga yang layak, lebih mungkin melihat peluang yang sebelumnya tak terlihat. Ini bukan sihir dalam arti fantasi. Ini adalah mekanika kesadaran. Dalam beberapa ajaran mistik Timur Tengah kuno, ada konsep bahwa realitas adalah tirai tipis yang bereaksi terhadap keadaan batin pengamatnya. Mereka percaya bahwa hati manusia adalah magnet, bukan menarik secara paksa, tetapi mengundang melalui kesesuaian. Ketika hatimu dipenuhi ketakutan akan kehilangan, kamu tanpa sadar menolak apa yang sebenarnya kamu inginkan. Karena jauh di dalam, ada keyakinan tersembunyi. Aku tidak sanggup menahannya. Aku tidak pantas memilikinya. Kalau aku punya banyak, aku akan kehilangan cinta, keamanan, atau identitasku. Dan inilah lapisan yang lebih dalam. Bagi sebagian orang, uang bukan sekedar uang. Ia terkait dengan rasa bersalah, dengan konflik keluarga, dengan pengalaman masa kecil saat melihat pertengkaran karena finansial. Maka alam bawah sadar membuat kesimpulan diam-diam. Lebih aman untuk tidak punya terlalu banyak. Sekarang, tetaplah fokus. Tarik nafas perlahan lagi. Bayangkan ketakutan itu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai bayangan kecil yang selama ini mencoba melindungimu. Ia muncul karena dulu kamu merasa tidak aman. Ia membangun dinding agar kamu tidak terluka lagi. Dan saat kamu menyadari ini, sesuatu mulai berubah. Karena kamu tidak lagi melawan ketakutan. Kamu melihatnya.
Dan apa yang terlihat dengan sadar, kehilangan sebagian kekuatannya. Paradoksnya adalah ini. Uang mengalir lebih mudah kepada mereka yang tidak menempatkannya sebagai sumber keselamatan utama. Ketika keselamatanmu berasal dari dalam, dari rasa cukup, dari kepercayaan diri, dari hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri, maka uang menjadi alat, bukan penentu nilai diri. Dan alat selalu lebih mudah dikendalikan daripada sesuatu yang kamu anggap sebagai penyelamat hidup. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana cara mendapatkan lebih banyak uang, melainkan ketakutan mana yang selama ini membuatku merasa harus bertahan, alih-alih berkembang. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke ranah yang lebih praktis. Bagaimana melepaskan kontraksi ini secara sadar dan mulai membuka kembali sungai energi yang selama ini tertahan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Pengetahuan tanpa praktik hanya menjadi hiburan intelektual. Dan kita tidak sedang mencari hiburan, kita sedang membuka gerbang. Tarik napas perlahan sekali lagi dan dengarkan dengan tenang. Latihan pertama disebut ritual kesadaran kontraksi. Setiap kali kamu memikirkan uang, entah saat membayar sesuatu, menetapkan harga, menerima transfer, atau bahkan sekedar melihat saldo, berhenti selama 10 detik. Tutup mata jika memungkinkan. Rasakan tubuhmu. Apakah ada ketegangan di dada? Apakah perutmu mengeras? Apakah napasmu berubah? Jangan langsung memperbaiki, jangan memaksa positif, hanya sadari. Karena kesadaran adalah langkah pertama membuka batu di sungai itu. Latihan kedua adalah rekonstruksi narasi bawah sadar. Ambil jurnal, tulis kalimat ini. Uang itu, lalu lanjutkan dengan respon spontanmu, jangan disensor. Mungkin muncul, uang itu sulit, uang itu bikin konflik, uang itu bikin orang berubah, atau mungkin, uang itu tidak untuk orang seperti saya. Apapun yang muncul, itulah program lama yang bekerja di balik layar. Sekarang, baca ulang kalimat itu dengan suara pelan. Rasakan efeknya di tubuh. Kemudian, tulis ulang dengan kesadaran baru, bukan kebohongan, tetapi versi yang lebih luas. Contoh, uang adalah alat netral yang memperbesar siapa diriku sebenarnya. Uang bisa mengalir dengan cara yang sehat dan tenang. Rasakan perbedaannya. Ini bukan sekedar afirmasi, ini adalah penataan ulang frekuensi batin. Latihan ketiga adalah yang paling kuat, ekspansi sistem saraf. Setiap hari selama 5 menit, duduk dengan tegak. Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lalu hembuskan perlahan 6 hingga 8 hitungan. Saat menghembuskan napas, bayangkan tubuhmu melebar secara energi, seolah-olah ruang di sekitarmu ikut meluas. Rasakan dada terbuka, bahu rileks, wajah lembut. Tubuh yang rileks memberi sinyal ke otak bahwa kamu aman, dan dari rasa aman itulah keberanian lahir. Ingat, uang sering terhambat bukan karena kurang kerja keras, tetapi karena sistem sarafmu belum terbiasa dengan jumlah yang lebih besar. Tanpa sadar, kamu kembali ke level yang terasa aman. Kesalahan umum saat mempraktikkan ini adalah mencoba memaksa hasil. Jangan mengejar uang dengan ritual ini. Biarkan ritual ini membentuk dirimu, dan biarkan aliran menyesuaikan secara alami. Kesalahan kedua adalah menyangkal ketakutan, mengatakan, "Aku tidak takut," padahal tubuh berkata sebaliknya. Kejujuran pada diri sendiri jauh lebih kuat daripada kepura-puraan positif. Dan yang terakhir, mulai dengan tindakan kecil yang melawan kontraksi lama. Jika biasanya kamu meremehkan harga diri, naikkan sedikit. Jika biasanya kamu takut menawarkan, kirimkan proposal itu. Jika biasanya kamu merasa bersalah menerima, ucapkan terima kasih tanpa alasan tambahan. Tindakan kecil yang konsisten memberi pesan baru pada alam bawah sadar. Aku siap menerima lebih. Perubahan energi tidak selalu dramatis. Kadang ia sunyi, halus, tapi stabil. Seperti sungai yang perlahan membersihkan batu-batu yang dulu menghalangi alirannya.
Dan ketika aliran itu mulai terbuka, kamu akan merasakannya. Bukan hanya di rekening, tetapi di dalam dirimu. Di bagian terakhir, kita akan merangkum semuanya dan meninggalkan kamu dengan satu pertanyaan yang mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Kita telah menelusuri sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik angka, transaksi, dan kerja keras. Bukan strategi bisnis, bukan rahasia investasi, tetapi medan batin. Kita melihat bagaimana ketakutan yang sering terasa masuk akal dan realistis sebenarnya menciptakan kontraksi. Bagaimana sistem saraf yang hidup dalam mode bertahan tanpa sadar menolak ekspansi. Bagaimana narasi lama tentang uang membentuk batas tak terlihat dalam hidupmu. Dan mungkin sekarang kamu mulai menyadari sesuatu. Masalahnya bukan semata pada dunia luar, bukan pada ekonomi, bukan pada keberuntungan, tetapi pada dialog sunyi yang terjadi di dalam dirimu setiap hari. Ingat kembali gambaran sungai itu. Air tidak pernah lupa cara mengalir, ia hanya terhambat. Begitu pula dengan keberlimpahan, ia bukan sesuatu yang harus kamu kejar mati-matian. Ia adalah sesuatu yang lebih mudah hadir ketika tidak lagi terhalang oleh ketakutan yang tidak disadari. Sekarang, pertanyaannya menjadi sangat pribadi. Jika uang benar-benar mulai mengalir deras ke hidupmu, lebih dari yang pernah kamu alami, apakah kamu merasa siap? Ataukah ada bagian kecil dalam dirimu yang masih ingin tetap bermain aman? Renungkan itu, karena perubahan sejati dimulai bukan saat rekening bertambah, tetapi saat identitas lama yang penuh ketakutan mulai dilepaskan. Jika video ini membuka sesuatu dalam dirimu, tuliskan satu kesadaran yang kamu dapatkan hari ini di kolom komentar. Aku ingin membaca refleksimu. Dan jika kamu ingin kita terus menggali kebijaksanaan tersembunyi seperti ini, tentang energi, kesadaran, dan realitas yang jarang dibahas secara terbuka, pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi. Bukan untuk sekedar menonton, tetapi untuk terus terbangun. Sampai kita bertemu di pembahasan berikutnya. Ingatlah, mungkin bukan uang yang menjauh darimu, mungkin hanya ketakutan yang belum kamu lepaskan.